An Abi Amrin, dari Abu Amr, Jarir ibnu Abdillah, nama aslinya Jarir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Qala, ia berkata, kunna, keadaan kami dulu, fi sadrin nahar, di waktu siang, ya, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu kami pernah berada di sisi Nabi di waktu siang. Faja'ahu, maka ja'a, datang, qaumun, suatu kaum, uratun mujtabin namar, ya. Jadi datang kaumun, suatu kaum, uratun mujtaban namar, ya, yang telanjang, mengenakan kain, pakaian bulu yang bergaris-garis, atau namar itu harimau. Jadi namar itu namiroh, ya, macan, ya, semacam loreng, tapi lorengnya bukan loreng TNI, lorengnya loreng loreng macan itu kan, ayam motif, nah, ya, garis-garis, nah gitu. Awil aba, ya, mutalaqqadis suyuf, ya, mereka sambil menyelendangkan pedang. Oh, kebayangkan orang mana kira-kira? Jadi pakai pakaian pakaian khusus gitu, pakaian binatang, ya, pakai kulit harimau, kemudian menyelendangkan pedang. Amatuhum min mudar, jadi kebanyakan mereka itu, ya, atau mereka itu dari wilayah Mudar. Bal kulluhum min Mudar, itu hampir semuanya dari Mudar. Jadi Mudar itu nama tempatnya. Fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lama ra'a bihi minal faqah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan mereka yang seperti itu, jadi bahasa Sunda nama pikarunyaeun lah. Jadi bajunya baju yang bukan baju yang layak untuk dipakai gitu. Ketika juga nuripuh gitu. Maka Nabi ketika melihat mereka datang itu, wajahnya itu kemudian menampakkan wajah yang merasa khawatir gitu. Karunya mun bahasa urang. Ketika melihat mereka itu, bahasa yang tepatnya itu apa ya? Kasihan. Jadi kasihan itu maksudnya apa? Miris melihat keadaan mereka. Fadakhala, kemudian Nabi masuk rumah. Summa kharaja, kemudian Nabi keluar. Fa'amara Bilalan, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk fa'adzana, azan. Wa aqama, setelah itu qomat. Jadi Nabi ketika melihat mereka miris, masuk ke rumah, tidak lama kemudian keluar, kemudian Bilal tasawwaqas adan, sagera adan. Begitu. Setelah itu kemudian qomat. Fasalla, maka Nabi sholat berjamaah dengan para sahabat. Summa khotoba, selesai sholat kemudian Nabi khutbah. Nah,
ini bukan karena ada. Jadi Nabi itu kadang kalau ada fenomena memang suka begitu. Fenomena yang penting gitu untuk disampaikan, suka Nabi sampaikan setelah sholat. Tapi ini bukan menunjukkan suatu fenomena yang besar. Maksudnya seperti gerhana. Ya gerhana kan sholat kemudian khutbah, bukan. Nah ini hanya momennya itu ketika memang para sahabat kan sedang berkumpul, datang orang pas ketika waktu sholat, maka Nabi sholat kemudian beres sholat. Karena apa? Para sahabat masih berkumpul, gitu. Jadi momen yang paling tepat ya untuk menyampaikan berita itu ya di saat beres sholat. Kenapa? Karena para sahabat pasti araya, gitu. Pasti araya, gitu. Faqala, kemudian Nabi SAW dalam khutbahnya beliau mengutip Quran surat An-Nisa ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyr, dan Nabi juga mengutip ayat yang lain yang terdapat dalam akhir Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah kalian memperhatikan ma qaddamat ligad, apa yang akan terjadi besok. Hendaklah kalian mempersiapkan bekal untuk esok hari. Tasaddaqa rajulun min dinarin, maka di saat Nabi SAW menyampaikan khutbahnya, tidak lama kemudian tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka ada orang yang kemudian dia bersedekah dengan dinarnya. Berarti para sahabat itu paham maksud Nabi SAW. Peka gitu. Ini Nabi sedang apa? Paham sekali lagi para sahabat. Jadi bukan gitu. Tapi ngerti bahwa Nabi SAW menyampaikan khutbah ini. Mungkin bagi sahabat kenapa Nabi dan ini dipahami oleh para sahabat, Nabi ketika menyampaikan khutbah di saat beres sholat mungkin ada sesuatu yang penting. Makanya sekali lagi para sahabat tanpa diinstruksi oleh Nabi SAW, hanya dikasih stimulus oleh Nabi dengan rangsangan Quran, ya, 2 ayat yang Nabi SAW baca, kemudian hidang istilahnya itu. Dia langsung tasaddaqa bin dinarin, ya, mensedekahkan dinarnya. Kalau dinar itu kan emas. Orang makan disungkeun sedekah wae hese. Sedekah napa? Sedekah nakang. Hese gitu. Kalau ini baru dikutip ayatnya, ya lupa. Kalau kita harus ditagih dulu, mana antum sedekahnya, mana antum infaknya, baru kita apa? Baru kita masih kena belum ngasih gitu. Masih kayak dihutang heula. Tasaddaqa rajulun min dinarin min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrah, ya, min sa'i tamri hatta qala walau bisyiki tamrah. Ya, kemudian datang orang, ya, ada orang yang kemudian bawa dirham, bawa dinar, kemudian bawa baju, ada yang bawa gandum, ada yang bawa kurma. Wah, ini kebayang kan bagaimana semangatnya para sahabat merespon, ya, kebaikan dari Nabi SAW. Sampai, ya, walau bisyikit tamra, ada yang walaupun membawa dengan apa? Dengan tamroh, sikinya, siki tamroh apa? Siki kurma gitu. Begitu kata Nabi. Jadi ada seorang yang dia itu kata Nabi infak dengan dinar, dengan dirham, dengan baju, dengan apapun ya.
walaupun dengan siki kurma. Faja'a rajulun minal ansor bisarratin kadat kaffuhu ta'jizuhu anha bal qad ajizat. Maka kemudian tiba-tiba ada seseorang dari Ansor, dia memanggul sesuatu yang membuat dia tergopoh-gopoh gitu, berat. Kemudian dibawa ke tengah. Jadi ketika Nabi SAW berkhutbah, Nabi mengutip 2 ayat, kemudian Nabi mencontohkan tadi seseorang yang dia berinfak, bla 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 bla, kemudian datang orang Ansor, terkagok bawa apa? Bawa sesuatu yang dia panggul sendiri dengan tergopoh-gopoh. Kemudian dia bawa ke tengah, disimpan. Summa tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'ami wathiyab. Sampai kemudian diikuti oleh banyak orang. Maka sampai terlihat bahwa makanan dan pakaian itu gunuk, istilahnya itu. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah SAW yatahallal ka'annahu mudhabah. Sampai kemudian wajah Nabi SAW itu cerah sumringnya, seolah-olah Nabi itu bahagia. Alhamdulillah, cerah. Para sahabat ngartos, karena terlihat tadi para sahabat antusias menyiapkan sesuatu yang berharga untuk saudaranya dari Mudor, begitu. Sampai wajah Nabi berubah. Jadi Nabi itu begitu karena bodas gitu. Jadi perubahan wajahnya itu terlihat. Wajah Nabi kalau berubah itu terlihat. Kenapa? Karena tadinya bodas jadi berem, berarti karena amak. Wajahnya putih karena misalkan ada sesuatu yang tidak nyaman jadi redup, terlihat. Kalau kita mah ada bodas jadi hidung, jadi lamun amak itu jadi geneuk. Gitu. Makanya emang tipe orang putih itu begitu. Kata Pak Hendra, itu mun katingali beda teh juga langsung di roman nanti beda. Gitu. Mun antum mah teu katingali amak di teh teu pangaruh gitu, rek amak, rek bunga teh anger gitu. Gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat antusias para sahabat untuk memberikan infak sedekahnya dari hasil kerja keringat mereka yang dibawa oleh mereka dari rumahnya masing-masing ke masjid untuk diberikan kepada saudaranya dari Mudar, maka kemudian Nabi SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang melakukan kebaikan dalam Islam, satu kebaikan, maka baginya pahalanya, dan pahalanya itu kemudian pahalanya itu akan didapat bagi orang yang mengikutinya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu kemudian diikuti oleh banyak orang, kita mendapat kebaikan, mereka dapat kebaikan, dan kebaikan kita itu terus akan didapat sampai hari kiamat tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man sanna fil Islam sunnah sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizruha man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Sebaliknya, barang siapa yang memberikan sunnah yang buruk, contoh yang buruk, keburukan bagi orang lain, kemudian diikuti oleh orang itu, maka ia dapat dosa dan dia juga menanggung dosa-dosa orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Itu yang disebut dengan kebaikan jariah dan keburukan jariah. Jadi hati-hati kalau salah memberikan contoh diikuti oleh banyak orang, bahaya. Begitu. Makanya ini yang harus kemudian disampaikan oleh para gangster, para pentolan ini. Jadi kalau tidak segera bertobat bahaya. Ini
Kira Pak Indra wajib ngapalkeun aya hadisnya ya gitu untuk disampaikan kepada teman-teman kita yang masih pagaliwota jeung nu itu gitu, bahwa kalau tidak bertobat maka khawatir akan menjadi jariah yang tidak baik. Begitu. Bayangkan kalau sekali membunuh diikuti oleh banyak orang, 20 orang, 100 orang membunuh. Nah, makanya di dalam Islam ya kalimatnya kan siapa yang membunuh satu orang sama dengan membunuh semua manusia. Karena ketika seseorang membunuh itu akan direkam, akan diikuti. Bukankah kejahatan hari ini itu adalah buah dari kejahatan sebelumnya? Inspirasi dari kejahatan sebelumnya? Orang mencuri kan dia hasil inspirasi dari pencurian sebelumnya. Bahwa aku mau nak itu berarti aya nak kieu. Begitu. Kan begitu istilahnya itu, bahwa kebaikan yang dilakukan juga buah dari kebaikan yang dulu dilakukan oleh orang tua kita, ikuti oleh anak turunannya menjadi baik. Pun demikian keburukan yang dilakukan oleh sebagian kita itu mereka lihat dulu begitu, maka mereka ikuti, baru lagi diikuti. Nauzubillahi min dzalik. Begitu iman fillah. Jadi kalau kita ya memberikan kebaikan atau mencontohkan kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh banyak orang, ini luar biasa. Pahalanya akan didapat ya dari Allah untuk kita, kemudian orang-orang yang mengikutinya, dan kita kebagian jariahnya tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya jadi air dalam tanah. Tak terlihat namun mampu menumbuhkan pepohonan. Kalau kata Ustaz Abdurrahman begitu, sakapeung urang teh kudu jadi cai dina taneuh. Teu katingali tapi dirasakan khasiat dan manfaatnya itu oleh pepohonan. Pohon itu tumbuh dari mana? Dari air yang ada di dalam, yang diresap oleh pohon. Dilihat nggak? Tidak, tapi manfaatnya dirasakan. Sakapeung mah urang kudu siga kitu, kudu siga cain waya di jero taneuh. Tapi sakapeung oge urang kudu di luhur. Seperti air yang banyak untuk menunjukkan bahwa Islam itu banyak. Begitu. Sekali di sakapeung mah kudu dihandap, sakapeung mah kudu di luhur. Tidak selamanya di bawah, tidak selamanya di atas. Di atas supaya orang lain tahu bahwa kita adalah bagian daripada air yang mampu menjadi menjadi air besar. Artinya bahwa untuk menunjukkan bahwa Islam itu besar, banyak. Maka kita siap muncul ke permukaan untuk menjadi air bah yang mampu meluluh lantakan tanaman yang sombong, pepohonan yang sombong, tanaman yang sombong, bahkan orang-orangnya pun yang sombong. Ketika air itu kemudian muncul ke permukaan, maka akan menghanguskan itu. Namun ya tadi kita juga harus kadang-kadang meresap, tak terlihat. Yang penting mah amal soleh. Nah, kebaikannya dirasakan oleh orang. Ini amal yang paling bagus. Itu. Jadi kebaikannya tidak dirasakan, kebaikannya dirasakan, orangnya tak terlihat. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Ada yang kebaikannya dirasakan, orang yang dilihat, ada yang tidak dirasakan. Pada yang dirasakan kebaikannya, orang yang tidak terlihat. Nah, kita ya supaya bermanfaat ya begitu. Ada kalanya ya orang lain harus tahu kita yang memberikan contoh yang baik. Tapi ada kalanya malah suruh jangan. Biarlah kita yang memberikan contoh, orang lain yang merasakan kebaikannya tanpa mengetahui siapa kita. Begitu. Kenapa? Yang terpenting kan bukan kitanya. Yang terpenting adalah kebaikan yang kita lakukan. Karena kita bertujuan untuk membesarkan nama Allah, bukan nama kita. Nah, maka kita dibesarkan buat apa? Karena Allah itu yang akbar. Kita makan boro-boro asgor, tidak asal-asal acan orang. Khuliqa insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Begitu. Itu
Karena yang akan kita agungkan, yang akan kita muliakan, yang akan kita besarkan adalah nama Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Begitu dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, maka besarkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari dakwah adalah agar orang ingat kepada Allah yang Maha Besar. Kalau kemudian nama kitanya yang muncul, nama organisasinya yang muncul, maka kemungkinan ada yang salah. Berarti yang dibesarkan bukan nama Allahnya, tapi yang dibesarkan nama diri dan organisasinya. Padahal tidak terlalu penting memunculkan nama kita, yang penting bagaimana kebaikan kita dirasakan oleh orang, sehingga ini menjadi amal jariah buat kita. Karena Allah itu tidak akan salah menilai, Allah tidak akan salah ngasih kebaikan, Allah tidak akan salah ngasih pahala, karena Allah Maha melihat. Dan menyembunyikan amal hanya untuk Allah itu lebih baik daripada kita memperlihatkannya. Walaupun sekali lagi ada kalanya memang kita harus memberikan teladan dengan memperlihatkan kepada orang. Sekali-kali harus diperlihatkan biar orang lain termotivasi, biar orang lain tahu. Tapi kebanyakan amal yang kita lakukan sebaiknya kita sembunyikan. Orang lain tahu kebaikan kita setelah kita meninggal. Geningan masjid ieu teh geningannya dibangunnya teh ku si fulan. Abdi namanya apa? Wah itu bagus berarti setelah beliau tidak ada. Begitu ya fillah rahimakumullah. Allah a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjut lagi ya. Hadis ini masih panjang ceritanya biar kita lebih memahami maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini nanti insyaallah. Allah a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.